ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ala hadhihi niyyah binniyati salamah wa binniyati husnul khatimah wal istijabati du'a wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat Asyar Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Ikramo, jamaah Majelis Ta'lim Tarikh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, para pemirsa MAP TV An-Nur yang mudah-mudahan juga semua dalam rahmat Allah. Mari kita sama-sama memanjatkan, mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kembali kita hadir untuk melanjutkan ta'lim, khususnya tentang tarikh. Mudah-mudahan dapat membuka wawasan, memperdalam ilmu, terutama dalam rangka mengambil iktibar serta pelajaran dan hikmah dari sejarah yang pernah terjadi pada masa lalu untuk diaplikasikannya pada masa sekarang. Karena sejarah masa lalu, sekarang, dan yang akan datang seperti mata rantai yang tak terpisahkan, satu dengan yang lainnya terkait. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya yang senantiasa istiqomah dan mutabaah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, kita melanjutkan ta'lim tentang sejarah dari sahabiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Ummul Fadil binti Haris. Ummul Fadil binti Haris ini adalah istri dari paman Rasulullah yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Hadirin dan hadirat sekalian, para pemirsa MAP TV An-Nur yang dirahmati Allah, banyak sekali kemuliaan yang ada pada diri dari Ummul Fadil. Ummul Fadil binti Haris. Jadi Ummul Fadil ini dinisbatkan kepada anak dari beliau sendiri. Ada yang bernama Fadil, ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Kisam, ada yang namanya Ubaidillah. Tapi namanya salah satunya dinisbatkan kepada anak beliau, jadi Ummul Fadil, jadi ibunya Fadil. Kemudian tentang sejarah kemuliaan beliau, ya,
Ummul Fadil itu adalah tintanya ahli tafsir dalam Islam. Kenapa? Salah satu dari anak beliau juga ada, namanya Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas itu adalah orang yang dikaruniakan oleh Allah pemahaman tentang takwil dan tafsir agama, sebagaimana doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas atau anak tertua dari Ummul Fadil, yaitu Abdullah bin Abbas. Rasulullah pernah mendoakan waktu masih bayi dan baru diberi nama dengan doa yang singkat, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allamtahu ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah pakihkan dia dalam agama. Faqih itu artinya paham, mengerti, tahu, berikan pengetahuan, berikan pemahaman kepada agama. Wa 'allamtahu ta'wil, dan berikanlah ilmu kepada dia untuk mentakwilkan, menafsirkan, mengaplikasikan agama, mengamalkan agama. Dengan doa itulah maka ibu daripada Abdullah ini jadi disebut dengan namanya ibu dari tintanya umat dan imam tafsir. Jadi ahli tafsir beliau itu. Anak dari Ummu Fadil ini salah satunya dari ahli tafsir. Beliau atau Abdullah bin Abbas, sebagaimana Jumat yang lalu saya sampaikan, bahwa ilmunya sangat luar biasa. 1670 hadis hafal, dan Al-Quran pun umur 9 tahun sudah hafal. Itu kelebihan dari Abdullah bin Abbas. Dan itu adalah anak tertua dari Ummul Fadil. Sehingga gelar dari keluarga besar ini, karena mereka semua paham dan nilai keistimewaannya mampu mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga keluarga dari Ummul Fadil dan Abbas bin Abdul Muthalib ini dinamakan keluarga Turjumanul Quran. Jadi ya tidak jauh dengan pengertian Ahlul Quran, keluarga yang dekat dengan Al-Quran. Itu kemuliaan yang diberikan oleh Islam kepada keluarga Ummul Fadil dengan suaminya Abbas bin Abdul Muthalib. Hadirin dan hadir sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, suami daripada Ummul Fadil adalah Abbas bin Abdul Muthalib, dan ia berasal dari Bani Hisham, yang terkenal dengan sangat dermawan. Jadi orang terhormat, turunan termulia di nasab keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama Abbas bin Abdul Muthalib. Ada catatan sejarah yang harus kita ketahui tentang Abbas bin Abdul Muthalib atau suami dari Ummul Fadil ini, yaitu tentang keislamannya. Itu yang perlu kita ketahui. Keislamannya Abbas ini tidak seperti Islamnya Umar, tidak seperti Islamnya Hamzah yang menjadi viral dan heboh, yang menjadi heboh dan viral di kalangan Quraisy waktu itu. Apalagi Islamnya Umar, di saat ubun-ubunnya penuh dengan emosi mau membunuh Rasulullah, malah di saat itulah dapat hidayah. Karena diingatkan oleh seseorang, coba urus dulu keluargamu daripada ngurus orang lain dulu. Memangnya ada apa? Itu adikmu dan adik iparmu sendiri sudah memeluk Islam. Di saat marah mau membunuh Rasulullah, berbalik malah pulang menemui rumah adiknya, dan ternyata benar, di rumah adiknya sedang membaca Al-Quran surah Toha. Sampai beliau mengintip dulu bacaan surah Toha itu, yang sampai kemudian ia menggedor rumahnya dan mulai mendapatkan hidayah. Dan hari itu juga Umar memeluk Islam. Begitu juga dengan Hamzah. Di saat pulang berburu sampai di kota Mekah, baru sampai diberi kabar bahwa Abu Jahal
atau Abul Hakam bin Hisam atau Amr bin Hisam yang lebih terkenal dengan panggilan Abu Jahal, ya, dikasih tahu bahwa Abu Jahal barusan saja sudah ngata-ngatai Rasulullah, menjelek-jelekan Rasulullah, menghina Rasulullah dengan yang sehina-hinanya, kasar sekali. Maka di saat seperti itu diberikan informasi seperti itu, Hamzah marah, emosinya memuncak sampai Abu Jahal itu dipukul dengan busur panahnya sampai berdarah bibirnya. Tapi tatkala Hamzah mau dikeroyok, maka kata Abu Jahal, "Tidak usah dikeroyok, biarkan. Aku sudah berhasil ngata-ngatai dia, menghinakan dia, saudara kemenakannya." Gitu ya. Jadi kemenakan itu paman. Saya sudah berhasil ya menghina kemenakannya. Dan di saat itulah Hamzah justru mempercayai Rasulullah sebagai Rasulullah, justru di depan mukanya Abu Jahal. Baru besoknya beliau mengikrarkan syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Nah, dengan Abbas jauh berbeda. Banyak penulis sejarah itu mengatakan bahwa Islamnya Abbas itu setelah Futuh Mekah. Jadi artinya di penghujung Rasulullah berdakwah, di penghujung umur. Ya, Rasulullah SAW kan setelah beliau membuka pintu Mekah itu kan hanya beberapa tahun beliau wafat. Dan banyak penulis sejarah bahwa Abbas bin Abdul Muthalib memeluk Islam itu secara Futuh Mekah, setelah ditaklukkannya kota Mekah tanpa peperangan. Tapi banyak juga ahli sejarah menulis, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib ini sebelum hijrah pun sudah memeluk Islam. Gitu ya. Sebelum hijrah pun sudah memeluk Islam, hanya keislamannya dia rahasiakan. Sebagai contoh pendapat yang kedua ini, contohnya waktu Bai'atul Aqobah yang kedua, ya, waktu Bai'ah Aqobah yang kedua yang dihadiri oleh 73 orang utusan Madinah, ya, kabilah Bani Khazraj dan kabilah Bani Auf. Itu ada 3 orangnya wanita. Dari 73 orang yang akan berbaiat kepada Rasulullah, akan melindungi, akan menjaga seperti menjaga keluarga sendiri. Tatkala Rasulullah kalau pindah ke Madinah, mereka berbaiat, bersumpah akan melindungi Rasulullah seperti melindungi saudara sendiri. Nah, tatkala Rasulullah mau diserahkan kepada orang-orang Madinah, terutama kaum Khazraj dan Aus, ya, maka yang menyambut dari pihak Rasulullah adalah Hamzah bin Abdul adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Gitu ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Seperti di dalam sejarah disebutkan di sini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi kata Abbas di hadapan orang-orang Madinah yang akan membawa Rasulullah, yang akan berjanji kalau Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka akan membantu, menolong, akan dianggap saudara sendiri. Di antaranya adalah ucapan Abbas. Kata beliau, "Wahai kaum Khazraj dan kabilah Bani Aus." Ya. Jadi ada 2 kabilah besar menjadi utusan untuk berbaiatul Aqobah yang kedua. Ya, yang pertama kan tidak disengaja karena orang Madinah 6 orang ya sedang mengintai-ngintai keadaan Mekah, karena orang-orang Madinah mencium, mendengar bahwa di Mekah ada nabi bernama Muhammad, tapi oleh keluarganya diasingkan. Oleh penduduk Mekah diusir, diboikot, difitnah, dihujat, bahkan ada pembunuhan. Nah, sementara orang Madinah untuk mendengar kasus itu mereka banyak ngintai.
Gimana keadaannya, kepribadiannya, siapa orang bernama Muhammad itu. 6 orang cuman. Ya. Dan ketemunya 6 orang Madinah dengan Rasulullah dan Abu Bakar malam itu, malam-malam mereka ketemunya. Karena Rasulullah mendengar ada gerendeng-gerendeng orang berbincang. Didekati dan ternyata orang-orang Madinah. Disitulah pertemuan pertama yang tidak disangka dan tidak direncanakan. Akhirnya justru mereka bertemu langsung dengan Rasulullah pada saat itu. Nah, dan 6 orang itu langsung berbaiat kepada Rasulullah akan mengikuti ajarannya, ajaran Islam, akan menolong dan membantunya. Dan kami akan mengajak saudara-saudara kami yang di Madinah yang mau dan akan berbaiat dengan engkau. Nah, itu baiatul Aqobah pertama. Ya, baiat Aqobah yang kedua itulah tadi 73 orang. Nah, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan 70 orang itu, maka Abbas bin Abdul Muthalib berpidato singkat di hadapan kaum Khazraj dan Bani Aus. Bani Khazraj dan Bani Aus yang saat itu hadir. Kata beliau, wahai kabilah Khazraj dan Aus, sesungguhnya Muhammad adalah bagian dari kami. Sebagaimana kalian ketahui, kami melindunginya, keluarganya maksudnya, kami melindunginya dari gangguan kaum kami sendiri yang memiliki pendapat seperti kami. Dia sangat terhormat di antara kaumnya dan dikelilingi di negerinya. Namun dia tetap memilih untuk bergabung dengan kalian. Kami melindunginya, kami menjaganya, mengelilinginya, gitu ya. Tetapi dia ini memilih bergabung dengan kalian, dengan orang-orang Madinah tadi yang 70 orang tadi, gitu. Jika kalian merasa bahwa kalian akan mengabaikannya setelah dia pergi menuju tempat kalian nanti hijrah, ya, maka lebih baik tinggalkan dia dari sekarang. Nanti kalau dia sudah pergi ke kamu, gabung dengan kamu di Madinah, kamu akan ngabaikan perjanjian ini. Nah, daripada nanti kau abaikan dia, tinggalkanlah sejak sekarang. Jangan gitu, ya. Itu tentu lebih baik, gitu ya. Dia sangat terhormat di antara kaumnya dan dilindungi. Tetapi kalau seandainya dia pergi dan bergabung dengan kalian, kalian tetap melindungi dia, ya, maka silahkan bawalah, gitu ya. Silahkan lindungilah. Itulah kata-kata Abbas, paman Rasulullah SAW, merasa yakin akan keselamatan keponakannya itu. Rasulullah SAW yang membuat kedudukannya keponakan, kalau paman kepada Rasulullah namanya kemenakan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah kasih sayang sebagai seorang paman kepada kemenakannya. Bapak Ibu yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, dari sejak Baiatul Aqobah tuh, itu sudah ada pembelaan kepada Rasulullah. Artinya beliau sebenarnya sudah memeluk Islam. Yang kedua, yang berpendapat bahwa Abbas di penghujung tatkala Mekah sudah ditaklukan baru masuk Islam, dengan dasar bahwa istrinya bernama Ummul Fadil ini, ya, itu ingin hijrah bersama Rasulullah. Tapi yang namanya jiwa taat kepada suami di atas segalanya. Samalah dengan salah satu putri Rasulullah bernama Zainab. Tatkala dia ingin hijrah bersama Rasulullah, tapi enggak bisa karena suaminya belum Islam dan tidak mau hijrah. Maka dengan berat hati Zainab pun tinggal. Begitu juga dengan Ummul Fadil, dia ingin sekali hijrah bersama Rasulullah, tapi apa dikata suaminya, katanya Abbas waktu itu belum memeluk Islam. Jadi ada dua yang berbeda pendapat, masing-masing alasannya itu, ya.
Kemudian yang ketiga, bahwa Abbas itu sudah memeluk Islam sebelum hijrah, itu ada bukti yang sangat kuat. Dan Abbas itu sudah mempelajari Islam semenjak sebelum hijrahnya Rasul. Apa buktinya? Waktu Rasulullah setelah menaklukkan kota Mekah dan beliau pulang ke Madinah, beliau memberikan amanah kepada Abbas untuk menjadi mufti, mursyid, ya, menjadi guru, menjadi mufti, pemberi fatwa di kota Mekah setelah ditaklukkannya kota Mekah saat itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, maka mulai saat itu Abbas dipercaya dan diberikan amanah. Yang berikutnya yang menjadi alasan bahwa Abbas itu jauh sebelum hijrah sudah Islam. Apa alasannya? Contoh waktu perang Badar. Waktu perang Badar itu Abbas tuh ikut perang Badar dari pihak Quraisy, tapi terpaksa, ya. Tapi terpaksa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan pesan kepada para sahabatnya, ya, kalau kamu nanti bertemu dengan Abbas, maka janganlah dibunuh, ya. Kemudian yang kedua, kalau kamu bertemu dengan Bani Hashim, siapa saja, seperti misalnya Abul Bakhtari bin Hisham, bukan Hashimnya, Hisham, maka hendaklah kamu tidak membunuhnya. Dan barang siapa bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib, maka hendaklah kamu jangan membunuhnya. Jadi pesan Rasulullah SAW itu dilaksanakan oleh para sahabat, gitu ya. Mereka tatkala melihat Abbas tidak ada yang berani membunuhnya. Kenapa? Karena itu pesan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ada riwayat mengatakan bahwa waktu Abbas itu ikut perang Badar, dia tidak berbuat apa-apa, malah berdiri saja di barisan belakang sambil bercucuran air matanya, gitu ya, sambil bercucuran air matanya. Kenapa? Karena melihat kesedihan. Kenapa antara saudara berperang, gitu. Dan ingat pula bahwa orang-orang kaum muslimin diberikan pesan, maka sekalipun melihat Abbas tidak berbuat apa-apa, diarahkan senjata atau pedang atau tombak, enggak diarahkan kepada Abbas. Abbas bahkan kelihatan menunduk dan nangis. Itu menandakan bahwa Abbas saat itu sebenarnya sudah memeluk Islam, tapi beliau masih belum tega tatkala saudara-saudaranya masih dalam keadaan memeluk agama yang lama. Katakanlah perang Sabil di dalam jiwa Abbas bin Abdul Muthalib itu, sampai akhirnya orang-orang muslimin menawan Abbas, gitu ya. Apakah dia terbunuh? Tidak, kata sahabatnya. Tidak. Allah lebih mulia dan memuliakan dia menjadi penolongnya. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, kemudian disampaikan oleh sahabatnya, apa yang kalian inginkan dariku, wahai tentara muslimin? Kata Abbas. Sudah berhadapan, apa yang semestinya kalian inginkan dariku? Maka tentara kaum muslimin itu jawab, kami akan menawanmu karena Rasulullah melarang membunuhmu, jadi kami hanya akan menawannya saja, gitu. Maka para sahabat pun menawannya dan membawanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi selamat, tidak diapa-apakan. Abbas bin Abdul Muthalib, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, termasuk salah satu pamannya yang memang Islamnya sangat rahasia. Bahkan ada yang mengabarkan bahwa belajar kepada Rasulullah itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Apa yang menjadi bukti? Rasulullah pulang ke Madinah setelah Mekah ditaklukkan, beliau memberikan pesan,
agar Abbas menjadi mufti atau guru di Mekah. Itu jabatan akhiratnya. Jabatan duniawinya menjadi Siqoyatul Hajj. Ya, menteri perairan lah kira-kira kalau zaman sekarang ini. Siqoyah Suqya itu kan artinya air. Jadi Siqoyatul Hajj, orang yang berwenang jabatan untuk mendistribusikan air kepada jamaah haji. Itu jabatan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Siapa sahabat Rasulullah yang menawan Abbas? Gitu ya. Rupanya yang menawan Abbas adalah Abul Yusr, dan itu diceritakan dari Abbas sendiri. Gitu ya. Jadi Abbas bercerita, Abul Yusr menawan Abbas. Abu Yasir Yusr menawan Abbas. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, bagaimana engkau menawannya wahai Abu Yusr? Ya. Dia berkata, katanya, seseorang telah menolongku, aku tidak melihatnya sebelum dan sesudah itu. Maka Rasulullah bersabda, sungguh seorang malaikat yang mulia telah menolongmu untuk menawannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, gak ada siapa-siapa, gak ada yang berbuat apa-apa. Maka kata Rasulullah, ada, sesungguhnya ada malaikat mulia yang sengaja menolongmu. Nah, itu kita ceritakan tentang ya sedikit biografi Abbas bin Abdul Muthalib, suami dari Ummul Fadil. Karena secara pembahasan khusus kisahnya Abbas itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, para pemirsa MAP TV An-Nur yang dirahmati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersedih atas pamannya ini, ya, seperti diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Bapak-bapak jangan keliru sedikit, ya, jangan keliru tatkala nama Abbas kesebut. Kalau tadi saya bilang Abbas, itu berarti paman Rasulullah. Sekarang ada riwayat dari Ibnu Abbas, maksudnya anak laki-lakinya Abbas, maksudnya Abdullah namanya, Abdullah bin Abbas. Jadi yang meriwayatkan ini adalah Abdullah bin Abbas, jadi Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, Ibnu kan bahasa kitanya tuh anak laki-laki. Jadi anak laki-lakinya Abbas bernama Abdullah berkata, ketika sore menjelang dan para tawanan berada dalam tahanan, Rasulullah SAW tidak bisa tidur pada malam harinya. Beliau lalu ditanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak tidur? Kok kelihatannya engkau tidak ngantuk, gelisah? Ya, kenapa begitu ya Rasulullah? Rasulullah mendapat pertanyaan dari sahabat, menjawab, aku mendengar rintihan pamanku dalam tahanannya. Aku mendengarkan rintihannya, mendengarkan rintihan pamanku dalam tahanannya. Maka tatkala Rasulullah mendengar itu, sahabat mendengar ucapan Rasulullah itu, para sahabat kemudian menemui paman Rasulullah dan melepaskannya hingga dia pun tidak merintih lagi. Barulah Rasulullah SAW tidur. Jadi tidak tega lah kira-kira ya. Sementara itu adalah hukum, mau tidak mau ya ditahan, namanya tawanan. Kecuali ada kebijakan. Maka Rasulullah tidak serta-merta itu pamanku dilepaskan. Jangan, oh ini pamanku. Tidak begitu. Tetap Rasulullah ada kesedihan dan beliau ucapkan, aku mendengar rintihan pamanku di dalam tahanannya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Setelah itu baru kebijakan itu oleh para pegawainya Rasulullah sahabat dilepaskannya. Gitu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ada juga keberanian dari Allah Subhanahu wa taala khususnya untuk Ummul Fadil. Ya, istri daripada Abbas bin Abdul Muthalib ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menetapkan kemenangan perang Badar atas kaum muslimin,
Ummul Fadil melakukan sebuah tindakan luar biasa yang menunjukkan kesungguhan iman dan akidahnya. Di antaranya dapat kita lihat dari tulisan hadis, ya, dari cerita dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Rafi', ya, yang menceritakan tentang tindakan Ummul Fadil yang luar biasa terhadap musuh Allah yang bernama Abu Lahab. Ya, Bapak Ibu sekalian, diriwayatkan dari Ikrimah, ya, Al-Maula Ibnu Abbas, salah satu daripada keluarga besarnya ada Ikrimah. Dia berkatanya juga dari Rafi dan bau dari Rasulullah SAW. Waktu itu aku adalah pelayan Abbas bin Abdul Muthalib. Islam telah masuk kepada kami sekeluarga. Abbas pun masuk Islam. Begitu juga Ummul Fadil. Jadi kalau diterima dari hadis Rafi' ini dari Ikrimah, Rafi. Jadi Rafi berarti dari Ikrimah, baru dari Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis ini bahwa Abbas pun saat itu memeluk Islam dan langsung diikuti oleh Ummul Fadil dan aku, kata Rafi. Ya. Dan waktu itu Ummul Fadil, ya, dengan keluarganya sangat menghormati kaumnya, dan untuk menjaga perselisihan dengan kaumnya, maka Abbas Abbas dengan Ummul Fadil, Rafi' dan juga Ikrimah dan semua keluarganya itu banyak merahasiakan keislamannya untuk menjaga keharmonisan di keluarga besar Bani Hisham. Kemudian yang terjadi pada saat itu juga, kenapa Abbas dan keluarganya menyembunyikan Islam? Itu ya. Jadi alasan yang pertama untuk menjaga keharmonisan keluarga besar Hisham. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, ya, Abbas ini memiliki harta yang menyebar. Harta saudagar kan, ada yang dijalankan oleh si A, oleh si B, si C gitu. Nyebar harta beliau itu, menyebar di kalangan keluarga besarnya dan di kalangan Quraisy. Jadi Abbas memiliki harta yang banyak dan tersebar di antara kaumnya. Saat terjadi perang Badar, Abu Lahab tidak ikut berperang. Dia mengutus Al-Ashi bin Hisam bin Mughirah sebagai pengganti. Mereka memang biasa melakukan itu jika ada yang tidak bisa ikut. Ia harus mengirim seorang untuk menggantikannya. Ketika sampai kepadanya berita kekalahan kaum musyrikin Quraisy, Allah telah mempermalukan dan menghinanya, dan kami seolah memperoleh kekuatan dan kemuliaan. Maka saat itulah, kata Abu Rafi, aku adalah orang yang lemah. Aku bekerja sebagai pembuat gelas. Aku membuatnya di kamar Zam-Zam. Demi Allah, terjadi peristiwa itu. Aku sedang duduk di sana membuat gelas. Bersamaku ada Ummul Fadil yang sedang duduk juga. Kami berdua sangat bergembira mendengar berita kemenangan kaum muslimin. Tiba-tiba Abu Lahab datang dengan menyeret kakinya, lalu duduk di atas teras kamar dan memunggungiku. Artinya dia marah tatkala mendengarkan kaum muslimin itu memenangkan peperangan Badar. Itu Bapak sekalian. Nah, di saat itulah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, barulah orang-orang Quraisy, ya, mengetahui tentang keislamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Dan ternyata berangkat ke perang Badar pun dalam keadaan terpaksa. Sama dengan sabda Rasulullah SAW, kalau kamu bertemu dengan orang yang bernama Abdul Bukhtari bin Hisham, kalau kamu bertemu dengan pamanku Abbas bin Abdul Muthalib, maka jangan kau bunuh. Sesungguhnya mereka dalam keadaan terpaksa. Nah, jadi disinkronkanlah hadis yang tadi dengan yang ini, berarti benarlah
bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jauh sebelum hijrah pun sudah memeluk Islam. Kenapa? Waktu berangkat ke perang Badar di pihak Quraisy sebenarnya dalam keadaan terpaksa, gitu ya. Itu tentang keadaan pribadi Abbas bin Abdul Muthalib, tentang ya Abbas memberikan kejelasan tentang Islamnya Abbas. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis-hadis yang lain tentang keistimewaan dan keutamaan Ummul Fadil. Yang pertama diantaranya, Ummul Fadil bersama Ummul Mukminin lainnya itu sering berkumpul untuk mendengarkan, ya kalau zaman sekarang pengajian atau ta'lim, sehingga Ummul Fadil pun itu banyak paham tentang takwil dan tafsirnya agama. Maka wajarlah kalau Abdullah bin Abbas memiliki karakter dari ibunya juga. Di samping doa Rasulullah, karakter Abbas yang menjadi mufti, dan juga ibundanya yang bernama Ummul Fadil ini memang senang untuk mendengarkan ilmu-ilmu dari Rasulullah SAW langsung. Walaupun tidak tercatat dari periwayat hadis, Ummul Fadil ini banyak juga mengetahui tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, wajar saja kalau seandainya karakteristik ibunya ini turun juga kepada anaknya yang bernama Abdullah bin Abbas, kemudian Fadil, kemudian Ubaidillah. Itu mereka semua mumpuni dalam mentakwilkan dan menafsirkan agama. Bahkan Fadil, bapak ibu sekalian, dalam sejarah betapa cinta dan sayangnya kepada Rasulullah, beliau termasuk orang yang ikut memandikan jenazah Rasulullah SAW. Jadi Abbas turunannya semua ahlul Quran, jurmunan Al-Quran. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW saat itu, ya, tatkala memuliakan Abbas dan anak-anaknya, terutama istrinya ikut juga menyebarkannya di kalangan Ummul Mukminin. Maka semenjak itulah sikap dan perilaku keluarga besar Abbas bin Abdul Muthalib adalah cerminan dari perilakunya Rasulullah SAW. Yang berikutnya ada tambahan bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwa Ummul Fadil itu pernah menyusui seorang bayi yang nantinya bayi itu akan menjadi pemimpin ahli surga. Ya, begini kisahnya. Keutamaan beliau itu pernah menyusui Husain bin Ali, dan Husain bin Ali termasuk salah satu calon penghuni surga, dan juga kepada Hasan. Jadi Hasan dan Husain cucu Rasulullah SAW pernah menyusu kepada Ummul Fadil. Jadi Rasulullah punya cucunya pernah nyusu kepada ibu susuan, namanya Rodo'ah, jadi ibu sesusu kepada Ummul Fadil. Jadi dekat, jadi kekeluargaannya itu. Dan Hasan Husain itu adalah dicontohkan dan pernah diucapkan oleh Rasulullah menjadi pemimpin pemuda ahli surga. Ya, seperti diriwayatkan dari Samma bin Harb, sesungguhnya Ummul Fadil berkata, wahai Rasulullah, aku ingin satu bagian darimu ada di rumahku. Sampai begitu ya? Ya Rasulullah, katanya, aku ingin sekali satu bagian darimu, jasad, termasuk turunan kan bagian. Aku menginginkan bagian darimu ada di rumahku. Maka Rasulullah SAW bersabda, menjawab,
ya, bersabda atau menjawab, jika Fatimah melahirkan seorang anak, silahkan engkau susui dia dengan ASI. Maka pada suatu ketika Fatimah pun melahirkan anak dan diberi nama Hasan dan Husain. Maka kata Ummul Fadil, aku pun mengambilnya. Ya, ketika Rasulullah SAW sedang menciuminya, jadi kira-kira Rasulullah sedang mencium cucunya Hasan dan Husain, kemudian diambilnya oleh Ummul Fadil, gitu. Kenapa saya ambil, gitu ya? Ternyata cucunya itu sedang buang air kecil, terkena dengan pangkuannya Rasulullah SAW. Nah, kencing, gitu kira-kira. Kita bayangan kita, Rasulullah mangku cucunya, ya beliau termasuk salah satu penyayang ya sama anak-anak, bayi di pangkunya, tiba-tiba kencing, kencing diangkatnya. Pas waktu dia ngencing, ya sudah ngencing, tapi oleh Ummul Fadil diambil, diciumnya keningnya oleh Rasulullah, ya kening Husain, Hasan Husain tadi, Husainnya diciumnya, kemudian setelah itu buang air kecil dan diambil langsung oleh beliaunya. Nah setelah itu kucubit, kata Ummul Fadil, kucubit, ya cubitnya cubit gemes gitu ya, dicubit begitu kan, dia kucubit katanya. Lalu Husain pun menangis, gitu. Kata Rasulullah SAW berkata, engkau telah menyakiti cucuku dengan cara mencubit, gitu. Padahal itu taktik dan metodik, ya metode cara. Nangis, tatkala nangis mau diberikan air susunya biar mau, gitu ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, kan atau jadi nangis. Nah dengan alasan nangis itulah maka Ummul Fadil memberikan ASI-nya kepada Husain tadi yang masih bayi waktu itu. Dan saat itulah Ummul Fadil berkata, bukankah engkau dulu pernah menyuruh kalau Fatimah melahirkan maka susuilah oleh engkau dengan ASI-mu. Nah sekarang kulaksanakan. Maka tersenyumlah Rasulullah SAW. Berarti bagian dari Rasulullah berada di rumah Abbas, berada di rumah Ummul Fadil. Berarti sama-samalah masuk ke surga, karena ada bagian dari Rasulullah ada di keluarga itu. Sampai sedemikian rupa bapak-bapak, orang yang mencintai, ya saking inginnya dekat dengan Rasulullah sambil berusaha hal-hal demikian. Tatkala diambil, dicubitnya nangis, akhirnya diberi air susu. Dan Rasulullah pun tersenyum. Kemudian setelah itu ada hukum tambahan, ya hukum tambahan itu maksudnya menjadi istinbat hukum. Saat itu Rasulullah ngambil air dan menciprati air kencing yang kencing di pangkuan beliau itu. Jadi beliau tidak mencucinya tapi dipercikan air. Nah itulah hukum fikih. Kalau bayi laki-laki kencing belum makan apapun selain air susu ibunya, maka itu termasuk najis mukhafafah, najis yang ringan, membersihkannya cukup dipercikan air. Itu namanya fikih, dan itu sudah kesepakatan ulama. Rasulullah pun begitu. Jadi kita dapat membayangkan kisahnya ya. Jadi ada beberapa hukum di situ. Yang pertama, air kencing bayi yang belum minum makan apa-apa kecuali air susu ibunya cukup dipercikan saja. Yang penting itu bayi laki-laki. Ya, kalau perempuan tetap dicuci. Itu hukum fikih. Yang kedua, Ummul Fadil ingin bagian dari Rasulullah ada di rumahku. Katanya, aku ya Rasul ingin sekali bagianmu ada di rumahku. Boleh Rasulullah. Nanti kalau Fatimah melahirkan anak, susuilah oleh engkau. Nah tatkala melahirkan anak, itulah terjadi. Tatkala bayi itu kencing, diangkat oleh Rasulullah, kencing, diambillah oleh Ummul Fadil, dicubit sedikit, rupanya biar nangis. Nah di saat nangis itulah diberikan air susunya. Ini adalah permintaanku yang dulu ya Rasulullah, gitu. Maka Rasulullah pun tersenyum. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati,
Dan saat itu juga disebutkan, maka Ummul Fadil pun menyusui bayi itu atau Husain itu sampai dia banyak bergerak, artinya kenyang. Nah, maka di dalam Islam ada namanya saudara sesusu. Ya, saudara sesusu itu hukumnya sama dengan saudara seayah seibu, nggak boleh nikah, karena saudara sesusu nggak boleh nikah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, sampai katanya Husain banyak bergerak saking senengnya gitu ya. Lalu Ummul Fadil membawa sang bayi kepada Rasulullah, dibawanya lagi, sudah dibawa disusui udah kenyang gitu, dibawanya lagi kepada Rasulullah SAW. Kemudian mendudukkannya bayi itu di kamar beliau, ditaruh dia di kamar beliau gitu ya. Tiba-tiba dia pulang, kemudian saat itu juga buang air kecil lagi. Kemudian Ummul Fadil katanya dikit-dikit ya ditepuklah pundaknya. Ya, kenapa engkau ngepuk lagi cucuku kan gitu? Kenapa sampai nangis lagi? Sampai tersenyum Ummul Fadil, enggak aku gemes bae nengoknya gitu. Senang gitu ya. Jadi terpancar dari kisah ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, betapa akrabnya Rasulullah dengan saudara-saudara perempuannya, dengan cucunya, dengan semua orang. Begitu akrabnya, padahal dia seorang utusan Allah. Ya Bapak Ibu sekalian, sehingga hal-hal yang sifatnya guyon-guyon, tapi guyon yang sangat bermakna untuk diambilkan hikmah dan pelajarannya bagi kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa jallil ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an